Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat sehatnya, nikmat imannya serta keberkahannya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya disampaikan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-temanku sekalian, insyaallah Allah rahmati. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan ceramah singkat saya dengan judul Perusak-perusak Tauhid. Teman-temanku sekalian, sebelum kita membahas apa saja hal-hal yang dapat merusak tauhid, alangkah lebih baiknya kita ketahui dahulu apa itu definisi tauhid itu sendiri. Tauhid secara bahasanya adalah keesaan, yang mana kita meyakini bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu ialah yang satu. Sedangkan secara istilahnya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam segala aspek penciptaannya, penguasaannya serta pengaturan dan memurnikan segala peribadatan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berarti meninggalkan penyembahan kepada selainnya Allah serta menetapkan Asmaul Husna dan sifat mulianya, sifat yang tinggi baginya Allah serta mensucikannya dari segala kekurangan dan kecacatan. Jemaahku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kemurnian ketauhidan kita kepada Allah sebagaimana telah disampaikan dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan seorang hamba itu seharusnya menjauhi hal-hal yang dapat merusak ketauhidannya. Apa saja hal-hal yang dapat merusak tauhid kita itu, maka dalam ceramah ini akan saya jelaskan secara bertahap. Pertama adalah syirik. Syirik ini Ibnu Manzur rahimahullah menjelaskan bahwa syirik berasal dari kata syaraka yang berarti bersekutu antara dua orang. Misalnya, jika seseorang mengatakan syaraka billah, maka dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah meyakini bahwa selain Allah itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripadanya Allah, beribadah kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuatan dan tidak mengakui kekuatan Allah sehingga berpaling daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang percaya bahwa ada penciptaan atau pemberian selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang inilah yang disebut sebagai musyrik. Syirik adalah perbuatannya, musyrik adalah orang yang melakukannya. Jemaahku sekalian, sebagaimana telah dijelaskan tadi, syirik itu adalah salah satu bentuk perusak-perusak tauhid. Maka jangan sampai kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaahku sekalian, sebagaimana syirik ini adalah tindakan mempersekutukan Allah dengan makhluknya, menjadikan makhluk tersebut sebagai Tuhan yang disembah atau sebagai penolong baginya, sebagaimana ini telah dijelaskan dalam Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa pada ayat ini lafaz tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi, ini berarti mengharamkan persekutuannya Allah dengan sesuatu yang tidak ada hujjah baginya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah melarang kita itu menjadikan sekutu-sekutu baginya dalam beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya syirik ini ada namanya dia syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan. Ini seperti syiriknya orang-orang Nasrani. Kemudian bentuk yang kedua
yaitu menyembah patung atau berhala, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30, yang mana di situ dijelaskan, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Maka jamaahku sekalian, itu adalah daripada bentuk hal-hal yang dapat merusak ketauhidan kita, yaitu syirik. Jangan sampai kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian hal perusak tauhid yang kedua yaitu ilhad. Jemaahku sekalian, perlu kita ketahui apa itu ilhad. Ilhad itu secara bahasa menyimpang atau berbelok. Sedangkan secara istilahnya, ilhad itu adalah penyimpangan dari hal yang seharusnya diyakini atau diamalkan. Ilhad dalam asma Allah juga berarti menyimpang dari meyakini kebenaran serta nama-namanya Allah, termasuk hakikat dan makna yang terkandung di dalamnya. Jemaahku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bentuk penyimpangan dalam beriman kepada Allah terhadap nama dan sifatnya Allah. Salah satunya adalah menyamakan nama Allah atau sifat Allah dengan sifatnya makhluk, seperti yang telah dilakukan oleh para ahli tamsil, yang mana mereka menggambarkan Allah itu menyerupai makhluk atau membandingkannya dengan makhluk. Nah, ini adalah contoh perusak tauhid yang kedua, yaitu ilhad. Semoga kita semua dilindungi dari sifat-sifat atau hal-hal yang seperti ini. Jemaahku sekalian, yang ketiga yang dapat merusak tauhid adalah nifak. Nifak secara bahasa artinya menampakkan keislaman sambil menyembunyikan kekufurannya. Profesor Muhammad Quraish Shihab, salah satu mufassir kontemporer, mengatakan bahwa kata munafik ini berasal dari kata nafiqo, yang berarti sejenis lubang tikus atau semacam terowongan lah, dengan dua lubang yang tempat tikus itu keluar masuk. Jika dikejar di satu lubang, maka tikus yang lain akan keluar dari lubang yang lain. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya beliau menyamakan sifat orang munafik dengan sifatnya tikus tadi, yaitu mereka masuk ke dalam orang-orang yang beriman dengan pengakuan mereka bahwasanya saya beriman, kata mereka, dan juga mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok orang-orang kafir dengan pengakuan mereka mengatakan aku seperti kalian. Jemaahku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah menyebutkan dalam berbagai ayatnya bahwa nifak adalah salah satu penyakit kejiwaan yang ada daripada jiwa manusia. Salah satunya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110 telah jelaskan di situ, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Syekh Mutawalli Asy'arawi, salah satu mufassir kontemporer, juga telah menyampaikan atau menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwasanya ayat ini adalah Allah mengumpamakan hati orang-orang munafik itu dengan penyakit, seolah-olah hati mereka tidak memiliki kesehatan iman yang bisa menghidupkan hati dan memberikan stamina serta kekuatan kepadanya. Mental mereka itu mengalami sakit, dalam hati mereka terdapat penyakit, dan inilah yang membuat mereka berpaling daripada jalan yang terang dan jalan yang lurus, serta menyebabkan mereka layak mendapatkan tambahan penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaahku sekalian, terdapat bahaya daripada nifak ini. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat terlihat, yang mana orang-orang munafik itu cenderung dia tidak memiliki keyakinan yang kuat yang dapat melindungi mereka daripada berbagai kejahatan. Jika perilaku semacam ini terus tersebar di masyarakat, maka kemungkinan besar perbuatan jahat akan menjadi lazim dan kebaikan akan menjadi sesuatu yang jarang dilakukan. Bahkan mereka cenderung mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan dan menghambat usaha untuk berbuat baik. Jemaahku sekalian, setiap orang munafik itu memiliki pola perilaku yang serupa, yang mana mereka itu mendorong orang lain untuk melakukan hal buruk serta setelah mereka sendiri melakukannya, dan mereka menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan setelah mereka sendiri meninggalkannya. Oleh karena itu, jemaahku sekalian, sifat-sifat orang munafik ini sebaiknya kita hindari sebagai kita umat Islam. Allah tidak menyukai hal-hal yang seperti ini yang dapat merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirinku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah saya jelaskan bahwa terdapat hal-hal yang dapat merusak tauhid. Yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah ilhad, dan ketiga adalah nifak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada ceramah saya singkat saya pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu datangnya dari saya sendiri. Semoga kita semua terhindar daripada hal-hal yang dapat merusak ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.